Mariana SHMH, NIDN 0902128105, menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur TMT 25 Juni 2004. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ajarkan pada program studi ilmu hukum sebagai syarat kepesertaan Serdosmart PDD IKT PT 2024. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada Fakultas Hukum dengan kode mata kuliah 2HU 404 yang diprogramkan pada semester genap dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah lingkungan hidup membahas mengenai pengelolaan lingkungan hidup, bagaimana mengatasi kerusakan lingkungan hidup dengan berdasar pada aturan-aturan yang ada pada Undang-Undang Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, mata kuliah ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada mahasiswa tentang bagaimana mengatasi kerusakan-kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengkonsep secara teoritis mengenai pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Untuk memperjelas terkait mata kuliah hukum lingkungan, silakan disimak video pengajaran saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita melanjutkan mata kuliah hukum lingkungan. Jadi seperti yang kita lihat bahwa di dalam hukum lingkungan itu terdapat ada lingkungan fisik, ada lingkungan makhluk hidup dan jasa-jasa teknik, ada juga lingkungan antar manusia dan lingkungan sosial budaya atau disebut social environment. Nah, kita lihat dulu pengertian dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia, perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Ini seperti dengan pengertian sebuah ekosistem. Jadi istilahnya sebuah makhluk hidup tidak bisa bertahan antara yang satu tanpa yang lainnya. Kita hidup memerlukan matahari, kita hidup memerlukan tumbuh-tumbuhan, kita hidup memerlukan air. Nah, inilah semua disebut suatu kesatuan ekosistem. Jadi mulai kita hidup, kita butuh angin, kita butuh matahari, kita butuh air untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, salah satunya ini tidak bisa rusak, tidak bisa istilahnya harus ada pengelolaan dalam lingkungan hidup agar terjadi keseimbangan antara lingkungan hidup dan ekosistem. Karena seperti yang kita ketahui, sumber daya alam ini ada dua, ada sumber daya alam hayati, ada sumber daya alam non hayati. Nah, sumber daya alam hayati itu terdiri dari matahari, makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan jasa-jasa lainnya. Kemudian non hayati adalah diperlukan sebagai penopang kelangsungan hidup yang hayati ini, yang manakah yang dimaksud itu yaitu matahari, tanah, air. Itu yang disebut sebagai non hayati. Nah, di dalam lingkungan hidup ini juga ada yang namanya daya dukung lingkungan hidup. Nah, daya dukung lingkungan hidup ini yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia yang satu dengan yang lainnya. Itu yang disebut sebagai daya dukung. Ada juga yang disebut sebagai daya tampung. Nah, daya tampung lingkungan hidup adalah bagaimana kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang dimasukkan ke dalam media lingkungan hidup. Nah, media lingkungan hidup yang dimaksud adalah manusia, ada sungai, ada pantai, ada hutan. Nah, daya tampungnya adalah seberapa banyak media ini menampung ketika zat itu masuk ke dalamnya. Seperti jika sebuah cairan dimasukkan ke dalam sungai atau limbah cair dimasukkan ke dalam sungai dalam begitu jumlah yang banyak sehingga melebihi kapasitas daya tampung lingkungan hidup, maka yang terjadi adalah pencemaran besar, apakah tercemar atau terjadi berbusa pada air, atau warna air itu berubah, warna air sungai berubah menjadi tidak lagi menjadi jernih. Itu karena kelebihan dari masuknya zat lingkungan hidup ke media lingkungan hidup. Inilah yang disebut sebagai daya tampung. Kalau masih bisa memenuhi, ya air tidak akan berubah. Kita lihat di sini contoh seperti kanal. Kanal-kanal itu berubah karena apa? Daya tampungnya sudah melebihi kapasitas. Jadi kanal itu harusnya berwarna air. Karena dia kan sebagai drainase terbesar
kemudian mengalirkan dari hulu kemudian mengalirkan ke sungai. Nah, tapi karena kesadaran terhadap pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup yang kurang, maka daya tampung lingkungan hidup ini menjadi berubah. Artinya dia sudah memiliki kapasitas warna pun menjadi kebinaan atau yang biasa kita sebut sebagai comberan ya, dalam bahasa lingkungannya seperti itu. Itu yang disebut daya tampung lingkungan hidup. Kemudian kita lihat bagaimana lingkungan ini menjadi hukum lingkungan, yaitu hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya, yang apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Jika tidak dilanggar, artinya ada hal-hal tertentu di mana lingkungan ini jika tidak artinya juga tidak arah kepada lingkungan ini maka dikenakan sanksi. Jadi sanksi dalam lingkungan itu ada sampah, tentang peraturan sampah, ada tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, ada juga tentang pengelolaan limbah. Itulah yang garis besarnya diatur dalam hukum lingkungan. Maka ketika dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Kita bisa lihat bagaimana ciri khas hukum lingkungan ini bersinergi dalam sebuah sistematis di lingkup pemerintahan, yaitu dari ciri khas lingkungan. Dari ciri khas lingkungan ini kita bisa lihat ada pendekatan multidisipliner, ada sistem koordinasi, kemudian lintas sektoral, juga ada kemudian masuk kepada upaya pengelolaan lingkungan hidup. Nah, hukum lingkungan hidup ini adalah hubungan timbal balik ya, yang mempunyai sanksi. Kemudian dalam lintas sektoralnya ini yaitu bagaimana ini diaplikasikan ke masyarakat ya, setelah dari hukum lingkungan kemudian pendekatan multidisipliner yang berbagai macam disiplin keilmuan. Kemudian ada koordinasi dari sistem sentralisasi, kemudian desentralisasi, kemudian turun kepada lintas sektoral. Nah, inilah aturan-aturan ini yang diikuti oleh masyarakat juga pemerintah dalam hal pembangunan untuk melestarikan lingkungan hidup kita. Kemudian kita lihat pada pengelolaan lingkungan hidup. Nah, pengertian dari pengelolaan lingkungan hidup di sini adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kebijakan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan. Inilah yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu ada upaya. Yang mana yang dimaksud dengan upaya? Yaitu adanya kebijakan penataan atau aturan ya, pemanfaatannya, pengembangannya, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Inilah poin yang menjadi upaya ya, atau usaha yang biasa kita sebut bahasanya secara literasi itu upaya terpadu, yaitu poin-poin yang saya sebutkan tadi. Kemudian bisa kita lihat histori dari hukum lingkungan ini secara global. Jadi sebelum kita masuk ke lingkungan modern, maka kita memasuki hukum lingkungan klasik ya. Jadi hukum lingkungan klasik ini yang diatur adalah mengenai pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dengan pemanfaatan yang sebesar-besarnya. Kemudian terjadinya kerusakan lingkungan atau sumber daya alam yang terkeras habis, artinya tidak bisa lagi. Nah, kemudian di era hukum lingkungan modern terjadi keseimbangan lingkungan hidup dalam upaya pelestariannya. Di sini ada terjadi kewajiban kodrati yang dilakukan kepada anak cucu kita generasi mendatang. Dalam kebijakan lingkungan dan kependudukan, lingkungan hidup itu berbanding lurus antara padatnya penduduk dengan kerusakan lingkungan. Artinya daerah-daerah yang mempunyai tingkat populasi yang sangat padat itu cenderung memiliki kerusakan lingkungan yang lebih tinggi, karena mungkin tingkat pengetahuan masyarakat tentang lingkungan itu lebih rendah daripada hal-hal yang lainnya seperti tingkat pendidikan secara formal. Tetapi lingkungan hidup itu dimulai dari sejak kecil, karena di negara-negara maju itu, di Jepang itu dan negara-negara maju lainnya, termasuk Tiongkok itu termasuk populasi yang padat penduduk. Dia rusak lingkungannya bukan karena dari manusia, tapi karena dia termasuk garis bencana.
Tiongkok itu termasuk garis bencana, ada gempa, ada badai, ada hampir semua bencana alam itu terjadi di Tiongkok, ya. Karena istilahnya dia termasuk garis bencana, dia termasuk garis gempa, dia termasuk garis badai, ya. Jadi kerusakan lingkungan yang terjadi ada yang berdasarkan kerusakan iklim, ada juga yang berdasarkan karena kerusakan akibat manusia itu sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini kebijakan dan kependudukan ini. Nah, dari kemiskinan kependudukan jika terjadi kemiskinan, maka apa yang terjadi adalah terjadinya beban sumber daya alam lingkungan hidup, kemudian terjadi pencemaran, kerusakan lingkungan. Kemudian dari sini melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi bagaimana kerusakan lingkungan hidup ini bisa diminimalisir. Karena tidak bisa dihilangkan total, ya, karena mungkin karena faktor alam yang tidak bisa kita hindari. Kalau dari segi manusia mungkin bisa kita memberikan semacam pendidikan lingkungan atau pengarahan supaya bagaimana mengatasi kerusakan lingkungan ini berdasarkan undang-undang. Kemudian adapun kebijakan yang dilakukan pemerintah yaitu berisi tentang bagaimana pengendaliannya, bagaimana pendidikan atau pengetahuan tentang paradigma lingkungan hidup itu. Kemudian ada transmigrasi, ada kesejahteraan, ada pertumbuhan ekonomi yang positif, serta penegakan hukum yang konsisten. Penegakan hukum yang konsisten di sini yang perlu digarisbawahi karena ketika pemerintah mengeluarkan regulasi atau aturan, maka pemerintah itu harus konsis terhadap aturan yang dikeluarkan. Jangan memberikan aturan tetapi pemerintah juga tidak konsis terhadap aturan-aturan yang diberikan. Nah, kebijakan di sini ada pengendaliannya, ada pendidikan, juga ada kesejahteraan. Di dalam pengendalian lingkungan juga ada poin terpenting, ya, yang di luar dari aturan atau di luar konstitusi, yaitu peranan masyarakat hukum adat atau yang bisa kita peranan hukum adat. Nah, seperti yang kita ketahui, suku asli bangsa Indonesia itu adalah masyarakat adat hukum adat, ya. Jadi Anda, kita semuanya adalah masyarakat adat. Nah, kemudian di negara berkembang, Indonesia sebagai negara berkembang, kemudian sebagai negara kepulauan terbesar dengan berbagai macam suku bangsa, tentunya mempunyai beragam hukum adat, artinya beragam masyarakat adat di dalamnya. Nah, nilai yang bisa kita ambil dari keberadaan masyarakat hukum adat ini adalah nilai-nilai kearifan lokal. Artinya dengan kepercayaan masyarakat adat ini terhadap leluhur-leluhur, maka ini mempunyai dampak positif terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Contoh masyarakat yang tinggal di dalam hutan, mereka percaya bahwa ketika hutan dirusak maka kita akan terdapat bencana. Artinya bencana itu berasal dari yang Maha Kuasa karena alam semesta ini dirusak. Ketika kita sinkronkan dengan kerusakan lingkungan hidup, memang pasti akan terjadi bencana. Ya, di hutan ditebang tanpa adanya proses reklamasi hutan atau perbaikan hutan, tentu bencana akan longsor dan banjir. Itu yang nyata. Tetapi meskipun paradigma mereka bahwa ini berasal dari alam semesta ini harus dijaga, maka ini mempunyai dampak positif. Ya, hampir semua masyarakat adat itu tidak ingin hutan itu dirusak, lingkungannya itu jangan dirusak karena paradigma masyarakat adat bahwa mereka hidup dari hutan dan konsekuensinya adalah kita bertahan di hutan, timbal baliknya adalah jagalah hutan ini, jagalah lingkungan ini. Seperti juga Anda, contoh kecil adalah rumah sendiri, ya, rumahnya dibersihkan. Kenapa? Karena inilah tempat tinggal saya. Kalau saya tidak bersihkan rumah saya, tentu terjadi hal-hal yang buruk. Contoh adalah dampaknya pasti pada kesehatan kalau kotor. Itu contoh yang paling kecil untuk cerita manusia dan tempat tinggal. Kemudian secara universal, ini hutan lingkungan ini sangat identik dengan kerusakan hutannya karena hutan merupakan spesialis dari lingkungan. Oleh karena hutan ini dan lingkungan ini sangat berperan dalam kelangsungan kehidupan manusia. Budaya-budaya masyarakat itu perlu dilestarikan karena kalau bukan masyarakat adat yang diakui dalam konstitusi, jadi masyarakat adat itu diakui dalam konstitusi, dia tidak tertulis atau tidak dikodifikasi,
atau tidak diundang-undangkan. Jadi ketika Anda bertanya tentang hukum adat, mana dasar hukumnya? Tidak ada. Hukum adat itu, masyarakat adat itu tidak dipinggirkan selama itu dalam konstitusi. Jadi ketika dia menjadi suatu lingkungan, satu daerah, itu diakui semua haknya. Ketika masyarakat adat sudah tidak ada di dalam, maka negara mengambil alih. Begitu juga dengan sektor lingkungannya. Ya, jadi itu peran-peran dari masyarakat adat untuk kepentingan pengelolaan lingkungan hidup. Mulai dari kebijakan pemerintah, hak wilayah, juga mengenai kearifan lingkungan atau kearifan lokal yang diusung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk kelestarian sumber daya alam atau lingkungan hidup dari generasi ke generasi berikutnya. Ini yang disebut kelestarian sumber daya alam. Ada sumber daya alam hayati, ada sumber daya alam non hayati. Ini yang perlu dilestarikan. Mungkin Anda jelas biasa mendengar disebut SDA, sumber daya alam, yaitu bersamaan dengan sumber daya manusia. Nah, ini bisa kita lihat dari histori aturan hukum lingkungan, mulai dari zaman kemerdekaan, mulai dari hierarkinya seperti ini ya, ada Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari BKN sampai semua UPA, kehutanan, pengelolaan lingkungan hidup, ada tentang perikanan, ada tentang KSDA, ada konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, ada tentang cagar, tata ruang, ratifikasi, kemudian ada PLK-nya, pengelolaan lingkungan hidup, juga terakhir ada kehutanan. Inilah semua aturan-aturan yang membahas mengenai lingkungan hidup. Nah, dalam lingkungan hidup juga ini ada namanya perusakan dan ada kerusakan. Bedanya perusakan dan kerusakan itu perusakan itu dilakukan oleh orang. Ya. Kalau kerusakan terjadi karena iklim, ya, seumpama terjadi karena badai atau karena sebuah bencana, itu disebut sebagai kerusakan. Dan kalau ulah manusia yang melakukan eksploitasi hutan atau lingkungan sehingga menjadi rusak, itu disebut kerusakan. Oleh karena diperlukan reklamasi atau semacam pemulihan kembali lingkungan supaya lingkungan itu tidak menjadi rusak dan bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Sampai di sini bisa dipahami mengenai konsep pengelolaan dan pemulihan lingkungan, karena mata kuliah ini diwajibkan supaya memberikan manfaat kepada mahasiswa paham akan bagaimana pengelolaan dan pengaturan lingkungan hidup kita ini. Karena namanya lingkungan hidup kita ini sudah mulai dalam tahap krisis lingkungan. Nah, bisa kita di sini kedudukan dan fungsi kedudukan dari undang-undang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, mulai dari ini sudah terbang di Cipta Kerja ya, dari undang-undang itu dan spesialis ada undang-undang kehutanan itu masuk di Cipta Kerja. Jadi banyak sekarang undang-undang itu dipecah ya. Cipta Kerja. Jadi mungkin tidak belum bisa satu dalam kodifikasi, ini tidak pecah di Cipta Kerja. Nah, jadi ada UPLH, ini historinya ya. Kemudian ada kelengkapan perdanya. Kemudian dalam kelengkapan perda ini ada pembangunan di semua sektor, kebijakan pemerintah daerah, kemudian kegiatan mobilitas masyarakat. Nah, dari kebijakan pemerintah daerah ini harus ada konsistensi pelaksanaan, kemudian endingnya adalah penegakan hukum yang jelas dan konsisten. Tujuannya adalah untuk memelihara lingkungan hidup dari generasi ke generasi. Nah, ini dari undang-undang lingkungan hidup. Apa saja yang diatur, kemudian di dalam ini kita lihat. Sebelum dia pecah, ini semua hal-hal yang langsung mempertahankan lingkungan, mulai dari pengairan, pertambangan dan energi, ada undang-undang kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati, ada tentang industri, pemukiman, penataan ruang, tata guna tanah, dan ada perikanan. Jadi dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup inilah yang diatur. Kemudian masuk ke sampah, nanti sampah itu berdatang, ya. Masuk ada aturan yang membahas tentang sampah. Tetapi ketika desentralisasinya itu masuk di Perda, ya.
Kalau kehutanan itu ya spesialis dari hukum lingkungan. Jadi ini ada beberapa di sini. Ada yang memang spesialis, ada yang segi mengenai dia. Jadi spesialisnya itu bisa kita lihat ada kehutanan, ada pertambangan geologi dan kita lihat di sini kerangka tentang hubungan antara kesatuan lingkungan hidup dan ekosistem. Bagaimana ekosistem ini saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Jadi mulai dari subsistem. Jadi ada bidang sosial, ada bidang ekonomi, budaya dan geografi. Dalam daya dukung dan pengembangan lingkungan hidup itu tujuannya adalah meningkatkan ketahanan subsistem. Yang mana subsistem ini yaitu sosial, ekonomi, budaya, geografi. Dari segi sosial, bagaimana masyarakat sosial ini bisa tetap bertahan. Kemudian dari segi ekonomi ini, pemerintah itu membangun dengan tujuan adalah pencapaian ekonomi. Tetapi jangan merusak lingkungan. Makanya di 4 sub ini adalah sosial, ekonomi, budaya, geografi. Geografi itu kan secara ilmu yang mempelajari tentang letak luas wilayah. Jadi bagaimana luas wilayah ini, letak wilayah ini tetap konsis, tetap lestari, budaya kita tidak terganggu, ekonomi tetap berjalan dan sosial tetap berkelompok dengan adanya lingkungan hidup yang saling mendukung, simbiosis mutualis namanya ceritanya. Jadi ada daya dukung, ada daya tampung. Tujuannya adalah peningkatan ketahanan subsistem. Yang manakah subsistem yang dimaksud? Yang 4 ini. Kemudian caranya adalah dengan sistem pembinaan terpadu. Jadi sistem pembinaan terpadu ini ada aturan nasional dari pengelola lingkungan ini yang objektif dan konsisten. Tujuannya adalah kembali ke penegakan hukum lingkungan. Jadi untuk hukum lingkungan ini tetap terjaga, maka 4 sub ini harus dijaga, mulai sosial, ekonomi, budaya dan geografi. Tetap harus dilestarikan ya. Itulah yang kita lihat mengenai sub-sub dari hukum lingkungan, bagaimana mereka ini dari sektor budaya, sosial masyarakat bersatu untuk memelihara lingkungan hidup. Sampai di sini ada yang ditanya, silakan sebelum kita lanjut ke sub berikutnya. Ya silakan. Oke, terima kasih atas penjelasannya dan terima kasih atas penjelasan materi dan ini terkait dengan yang kita kaitkan adalah ada banyak sekali kasus perusahaan lingkungan yang terjadi di wilayah Indonesia. Dan yang ingin kita lihat bagaimana sebenarnya peran serta lingkungan kita ketika terjadi suatu kerusakan lingkungan di suatu wilayah yang saya Kalimantan, Sumatera, atau Papua. Ya, pertanyaan bagus. Jadi bagaimana mengatasi kerusakan lingkungan? Lingkungan itu bisa diatasi dengan cara reklamasi. Kalau hutan yang rusak bisa dilakukan reklamasi hutan. Kalau lingkungan yang rusak bisa dilakukan dengan upaya-upaya preventif atau represif. Jadi upaya preventifnya kita bisa lihat. Seumpama dari kegiatan membuka lahan dari perusahaan kelapa sawit, artinya sebelum dia buka lahan, diberikan pemahaman bahwa jangan buka lahan dengan cara membakar, ya. Karena membakar adalah cara satu membuka lahan yang paling murah dan mudah dalam perusahaan kelapa sawit. Dia tidak mau repot untuk mengeluarkan biaya. Jadi sebelum terjadi kebakaran hutan atau kerusakan lingkungan ada himbauan dan pemerintah, ada aturan yang dilakukan. Nah, ketika upaya represif belum maksimal, maka ada upaya represif setelahnya. Apa pencegahan setelahnya? Apa yang harus dilakukan ketika sudah terjadi kerusakan lingkungan hidup? Yaitu dengan cara membenahi lingkungan yang rusak, kemudian memberikan pendidikan paradigma yang baru terhadap masyarakat bahwa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, baik itu individu maupun secara kelompok atau perusahaan. Nah, ketika terjadi bencana alam secara kerusakan lingkungan karena bencana alam, itu mungkin bisa kita antisipasi yaitu dengan menghentikan atau meminimalisir eksploitasi lingkungan, ya. Apalagi untuk daerah-daerah yang rawan, yang tanahnya mudah longsor, yang hutannya rapuh, itu dihentikan dulu sementara eksploitasinya sampai hutan tersebut bisa direklamasi secara utuh. Baik. Ya, kemudian ada lagi? Ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang saya tanyakan, apa saja sih yang menjadi
penyebab kerusakan lingkungan. Ya, penyebab kerusakan lingkungan banyak sekali ya. Bisa karena faktor masyarakat, bisa karena faktor alam. Pemerintah juga ada, artinya pemerintah dalam membangun itu memperhatikan aspek AMDAL. Tetapi kenapa masih tetap saja terjadi kerusakan lingkungan? Apakah perlu dilihat kembali AMDAL-nya seperti apa? Apakah setelah terjadi seperti pembangunan jalan tol atau terjadi deforestasi atau kita lihat pembangunan sekarang ini sudah banyak menciptakan lapangan kerja, tetapi lingkungan hidup ini jangan dikorbankan, jangan dijadikan alasan bahwa lingkungan hidup ini hanya rusak ketika musim hujan. Ya, karena kita tahu kita kan tropis pasti hujan. Nah, ketika terjadi hujan maka banjir terjadi di mana-mana. Kita bisa lihat apakah banjir ini dampak dari pembangunan atau karena debit air yang banyak. Itu kan paradigma orang. Hujan banjir terjadi karena apa? Hujannya deras. Padahal dia tidak tahu bahwa ada drainase yang tidak berfungsi untuk mengalirkan air ini sehingga airnya berjalan menyebabkan banjir, kerusakan lingkungan. Ujung-ujungnya adalah ekonomi lumpuh. Ya, tidak bisa lagi beraktivitas karena perekonomian kita ini sudah rusak karena lingkungan ini yang tidak berbasis pada ekologi seperti itu. Nah, di sini kita lihat di sini bagaimana pengelolaan lingkungan hidup pelestarian dan dasar-dasar hukumnya. Karena semuanya ini mempunyai dasar. Ada kebijakan-kebijakan yang diatur di dalamnya oleh pemerintah. Tinggal bagaimana kita ini sebagai warga negara yang baik untuk melaksanakan aturan seperti itu. Ya, jadi sampai di sini sudah bisa dipahami. Ya, semoga dengan kuliah-kuliah kali ini mampu membawa mahasiswa supaya bisa menjadi sumber daya manusia yang berbasis lingkungan yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup kita. Ya, jadi untuk kuliah kali ini mata kuliah lingkungan saya teknologi semoga memberi manfaat dan juga tetap belajar ya mengenai undang-undang lingkungan hidup. Nah, jika tidak ditanyakan lagi kuliahnya saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya tutup kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi deskripsi diri dan video pengajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.